Jadi mari bahas sedikit saat aku berada di Australia. Tempat itu berarti bagiku karena sebagian besar kenanganku yang sangat manis dan yang sangat pahit terjadi di sana. Yang bisa kukatakan hanyalah aku hilang arah, tidak dewasa, dan memprioritaskan hal-hal yang salah. Segala macam perkataan mereka tentang aku berujung pada satu hal, aku menyakiti diriku sendiri. Kenapa aku harus terbang melintasi lautan untuk menyakiti temanku yang tidak ada kaitannya dengan apapun dalam hidupku pada siang bolong di tempat umum? Saatnya membahas hari saat kami seharusnya bertemu untuk mengopi. Mereka merasa curiga karena aku memesan sebelum teman-temanku datang. Aku tak menduga mereka akan tiba 40 menit kemudian. Mereka juga merasa curiga saat aku memindahkan paper bag. Aku hanya merasa bosan. Rekaman aku masuk dan keluar kafe diputar berulang-ulang. Namun, rekaman polisi masuk dan keluar kafe dengan barang bukti dikatakan telah dihapus secara permanen. Apakah kini giliranku untuk curiga? Aku sadar situasinya telah menjadi tidak terkendali saat kami melihat berita di televisi. Media mulai mengintai rumah kami. Kami harus sembunyi-sembunyi untuk masuk ke rumah kami sendiri. Beberapa hari kemudian aku ditangkap. Aku menghabiskan malam berbaring di lantai yang keras dan dingin sambil menatap ruang kosong. Satu hal yang pasti, dunia telah runtuh menimpaku. Saat aku bertemu orang baru, aku selalu berpikir apakah mereka menganggap aku seorang pembunuh. Sejujurnya, aku bertanya-tanya apakah mereka percaya aku membunuh Myrna atau tidak. Jessica Kumala Wongso mendadak kembali jadi buah bibir. Ya, hal ini usai film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso rilis dan menjadi viral. Jessica Kumala Wongso sendiri divonis 20 tahun dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Myrna Salihin. 7 tahun sudah, gadis berusia 35 tahun tersebut tinggal di balik jeruji besi lapas Pondok Bambu. Keseharian Jessica Wongso pun belakangan mulai terkuak. Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso mengatakan, dirinya rutin menjenguk Jessica selama di penjara. Menurutnya, ada banyak kegiatan positif yang dilakukan terpidana kasus kopi sianida tersebut. Bahkan, kata dia, selama berada di lapas, Jessica Wongso menjadi guru bahasa Inggris untuk para narapidana lain. Dia, Jessica, pintar di sana memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada narapidana di penjara, kata Otto Hasibuan. Selain itu, Jessica Wongso menjadi desainer selama di penjara. Dia menjadi desainer di sana, tidak ada hal yang buruk tentang dia, sangat positif sekali, imbuh Otto Hasibuan. Potret terbaru Jessica Wongso di dalam penjara. Tak cuma 2 aktivitas, Jessica Wongso juga rutin melakukan kegiatan merajut. Bahkan video Jessica diduga saat berada di lapas pun kini disorot. Video tersebut beredar viral di TikTok. Ia terlihat tengah merajut menggunakan benang wol. Wajahnya tampak tersenyum riang sembari tangannya sibuk merajut. Aku lihat di sana Kak Jessica Kumala Wongso itu memang aktif mengajar. Ada 2 mata pelajaran yang dia ampuh, yaitu pendidikan komputer dan juga keterampilan. Kalau komputer tadi itu keterampilan. Dan yang kedua pendidikan bahasa Inggris. Jadi dia ngajarin pembelajaran bahasa Inggris. Jadi aku dengan teman-temanku discuss lagi ngajar apa yang kurang. Jadi kami melihat apa yang dibutuhkan di sana. Menjelang tengah malam, saya ditempatkan di satu sel yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter. Setelah saya diperingatkan kalau tahanan lain
akan melakukan hal yang tidak baik terhadap saya. Tidak ada satu barang pun yang saya miliki dan tidak boleh dikunjungi keluarga sampai 2 hari ke depan. Satu-satunya benda yang ada di sana adalah sepotong kain kotor di lantai. Perlu diketahui bahwa ruangan itu ternyata diminta sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak mau disatukan dengan tahanan lainnya, di mana ruangan itu pun sudah termasuk mewah untuk ukuran sel tahanan. Ini adalah ruang tahanan di mana Jessica pernah ditahan di sini. Yang menurut Jessica ruangannya kotor, pengap, banyak binatang, kecoa, kalajengking, dan bahkan di sini Jessica punya kamar mandi sendiri, kamar mandi pribadi, dan ada sirkulasi udara untuk mengganti udara dalam ruangan tempat di mana Jessica ditahan. Kipas angin, Jessica, jadi kamu apa kabar? Ya baik, baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Iya. Jessica. Kan sekarang nih banyak sekali media yang ngerubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya, saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Diperlakukan kayak apa yang kamu? Ya, ditungguin sama wartawan di luar, waktu di pemeriksaan di Polda juga udah rasanya kayak dikeroyok gitu. Saya nggak pernah kan ada kehidupan seperti ini, jadi saya tidak biasa, tidak tahu. Terus harusnya bagaimana, takut saja gitu. Apa yang kamu takutin? Disorot kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga tidak mau ngomong sama media, tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya, biar dengar orang masyarakat mendengarkan versi saya. Di beberapa tayangan di media lain juga saya lihat Anda bisa terlihat sangat tenang gitu menjalaninya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan, ada panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa deket sih kamu sama Mirna? Kamu bilang kawan lama, lamanya dari sejak teman kuliah. Teman kuliah? Iya, sejak tahun 2007-2008 gitu ya, udah sekitaran 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau. Tapi kita nggak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan yang hal-hal yang mendalam gitu, tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, kalau lagi ketemuan di kampus gitu-gitu aja. Oh, tiap kamu balik ke Indonesia kamu selalu ketemu Mirna? Iya. Tapi saya kan emang jarang pulang ke sini. Jadi kalau saya pulang ke mereka kayak, Jessica pulang, ayo ketemuan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, berarti masih ada dong ya waktu itu WhatsAppan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak simpen, tapi masih ada. Polisi udah punya. Udah ada. Udah di print, udah dicetak. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangan sama polisi. Jadi udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya. Iya. Tapi kamu merasa gimana nggak? Atau kamu punya dugaan apa? Kenapa kamu yang dipanggil lebih banyak? Karena saya melakukan hal yang emang jujur tapi mencurigakan, seperti datang duluan, pesankan duluan, bayarin duluan, tunggu di sana, itu hal-hal seperti itu. Yang celana saya robek, saya buang. Itu emang ada belakangnya, ada ceritanya, tapi saya juga ngelakuin itu nggak sengaja gitu loh. Semuanya itu. Contohnya apa nih? Kamu bisa klarifikasi apa yang kemudian menurut kamu tuh mencurigakan tapi sebenarnya kamu ngelakuin nggak sengaja? Contohnya apa? Datang pagian, kan rencananya janjiannya sekitar jam 5. Cuman kan hari ini waktu di sini cuma ada ayah saya doang ya, jadi ibu saya masih nggak ada di rumah lah. Lalu saya bilang, saya kan belum nyetir juga di sini kan, masih takut. Saya bilang minta antarkan ke Grand Indonesia jam 4.30-an, jam 4:30.
Terus saya bilang, loh itu kalau dari sini ke Grand Indonesia itu kena 3 in 1. Ya, mesti pagian 1 jam untuk ke sana dan setengah jamnya lagi untuk saya kembali ke sini gitu kan. Dia bilang, oh ya udah, jadi makanya itu pagian datangnya. Tapi saya kasih tahu ke mereka semua, oh ini gue bakal pagian nih, soalnya mau hindarin 3 in 1. Ada tuh semua kan dicetak kan. Terus soal pesan duluan, saya lihat ke website Zomato, ambil menu jusnya yang di restoran tersebut, lalu saya bilang kirim ke semuanya, karena gue datangnya duluan, gue pesenin dulu minumnya. Nah teman saya yang satu lagi yang seharusnya mestinya datang tapi dia tidak jadi datang, bilangnya jam 6.30 datangnya. Si Hani sekitar jam 5. Nah si Mirna bilang di chattingnya itu, karena dia tahu saya datangnya pagi ya, jadi dia bilang, oh ya udah deh kalau gitu gue datangnya jam 4-an aja gitu. Siapa tahu kan dia ngapa-ngapain ya, mungkin nggak ngapa-ngapain, mungkin dia nggak mau saya tunggu sendiri gitu. Terus dia bilang, oh iya oke. Nah yang teman saya yang 2 itu nggak komentar soal minuman yang saya mau pesankan duluan, tapi si Mirna bilang, oh gue suka banget tuh sama Vietnamese es coffee yang dijual di sana. Terus saya bilang, oh ya udah deh, gua pesenin ya gitu. Terus dia bilang, iya boleh juga sih. Terus ada muka ketawanya gitu. Ya udah, nah itu dia mau itu. Saya nggak pernah seumur-umur minum kopi itu, dan ke tempat restoran tersebut saya nggak pernah sebelumnya. Oh gitu. Tapi kok minum kopi nggak sih? Minum, tapi cuma di pagi hari doang. Oh pagi. Itu udah sore kan, udah jam makan malam, mau makan malam. Oh gitu. Sejauh ini kontekan nggak kamu nih sama Hani sebagai 2 orang saksi di sebuah kejadian di mana teman kamu meninggal depan mata kamu? Tidak sama sekali. Enggak, sama sekali nggak kontakan. Kenapa nggak kontakan sama Hani? Loh mereka si Haninya yang cuekin saya. Kamu melakukan usaha untuk berkomunikasi sama dia? Kayak apa usaha? Telepon, ketemu atau apa? Saya coba telepon, nggak diangkat. Terus saya coba message ya, di WA ya. Saya tanyain, karena waktu itu kan ini kan lagi cerita di rumah duka kan. Hari sesudah kejadian, Hani masih kirim pesan ke saya, kasih tahu rumah dukanya di sini nih gitu. Rumah pemakamannya di sini gitu. Udah segitu aja. Terus dia tanya, kamu datang nggak? Terus saya bilang, oh ya nggak hari ini gitu kan ya. Ya udah. Kenapa kamu nggak datang di hari? Saya stres aja, nggak mau keluar dulu. Ya. Lalu saya datang di hari berikutnya. Saya tanya sama, kan itu pemakamannya kan berhari-hari rumah dukanya. Pas saya mau datang, saya tanya lagi sama si Handi, lu baik-baik aja gitu. Oh iya, lu datang nggak hari ini? Gue mau datang nih gitu. Pertanyaannya seperti itu aja, menyangkut dengan rumah duka gitu kan ya, mau ketemu lagi kan. Saya juga mau datang ke pemakamannya kan, kalau bisa ya barengan sama dia, soalnya kan jauh di Bogor. Tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Gitu. Dan kalian menyaksikan teman kalian meninggal di depan mata kalian. Betul. Dari kafe sampai ke rumah sakit, kalian selalu bersama dengan Mirna kan? Apa nggak saling komunikasi untuk saling membantu mengingatkan kejadian apa, kronologis apa gitu? Saya bersedia kalau dimintakan kronologis dengan polisi, tapi enggak, saat maksudnya itu kontak kamu sama Hani, maksudnya 2 orang yang ada di situ. Saya udah bilang, saya coba, tapi dia yang tidak merespon sama saya. Dan Jadi dia nggak kasih alasan apa? Tidak total nggak dijawab. Jadi Mbak kalau mau tanya ini, saya juga mau tahu kenapa. Mbak kasih tahu saya kalau udah tanya Hani. Iya. Tapi kamu ngerasa Hani benci kamu atau apa? Saya nggak tahu. Saya nggak lihat dia face to face begini loh. Oh, ketemu Hani terakhir kapan? Waktu di reka ulang. Oh, di reka ulang. Iya. Itu pun gimana suasananya? Tidak ngomong. Kita ngomong waktu acting aja ya, mau reka ulang yang kali itu. Tapi tidak ada percakapan sama sekali, total. Jadi di luar itu. Banget sama kamu tuh dia berubah banget. Dan kamu nggak juga mencoba tanya pas di TKP waktu reka ulang, kenapa gitu loh? Tidak, kalau dia menghindari saya dan dengan cuekin saya punya message, ya saya yang nggak mau kejar-kejar orang, paksa suruh ngomong sama saya orangnya kayak gitu. Dia udah biarin aja. Toh juga suatu hari kalau dia mau ngomong sama saya lagi, dia ngomong sama saya gitu. Tapi kan bukan saya yang cuekin dia. Maaf, saya harus tanya, karena ini banyak sekali beredar di masyarakat bahwa kamu dan Mirna punya hubungan spesial. Enggak, tanda kutip, lebih dari teman. Tidak ada seperti itu. Teman dekat aja tidak, apalagi lebih dari teman, apalagi hubungan spesial. Kita berdua, dia punya pacar begitu lama, saya punya pacar, saya lelaki semua, nggak ada perempuan. Saya bisa konfirmasi, mau telepon siapa? Ada jawab pertanyaan. Jadi Anda tahu bahwa itu juga beredar dan segala saya nggak tahu sih lihat itu. Iya, pasti keluarga si Mirna juga bingung, ini kok bisa dibilang begini?
Kalau boleh saya tanya lagi, yang beredar juga kamu kerja di rumah sakit, bener? Bukan. Bukan, di Rosari berarti oke, confirm bukan Kantor. bekerja di rumah sakit ya? Tidak ada berkaitan dengan Tidak rumah ada. sakit, klinik atau apapun? Tidak ada. Seperti itu. Ayah kamu kerja di perusahaan, Pensiun, sudah tidak ada kerjaan. oh gitu. Kalau ternyata yang diumumkan nama kamu, Jessica, sebagai tersangka kasus ini, gimana? Ya saya harus fight lagi ya. Kan itu belum the end of the world gitu, masih ada kesempatan untuk kontes lagi. Emang saya nggak berbuat soalnya. Kalau saya berbuat saya takut. Kalau saya nggak berbuat, kalau emang ada bukti ya buktinya itu nggak tahu ada apa, nggak tahu dari mana. Saya nggak tahu. Tapi sekarang saya udah punya kuasa hukum, nggak cuma satu, ada 3. Jadi lihat aja lah gimana. Ada upaya nggak untuk menjelaskan secara pribadi ke keluarganya Mirna bahwa bukan kamu pelakunya? Belum. Dan saya tidak mau. Kenapa kamu nggak mau? Kalau udah terungkap sama polisi, biar toh mereka memojokkan saya dengan media, ya mereka mengembalikan nama baik saya juga dengan media. Tapi ini kan personal ya, personal gitu antara kamu dengan keluarganya. Enggak juga ya, kalau personal mereka nggak mungkin belak-belakan gitu ngomong di TV kalau pasti itu temannya yang melakukan. Temannya ya sih masalah, kalau nggak saya ya Hani. Hani datanya bersama dengan Mina, jadi saya pikir ya itu saya. Kamu merasa bahwa keluarganya Mirna menuduh kamu? Sejak itu udah dihantam-hantam deh sama polisi, diselidikin sampai oh iya ini pembunuhnya apa-apa. Kamu ada rasa bersalah nggak menjelaskan apa yang sebenarnya? Kan kamu dituduh nih, ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa versi kamu, bahwa bukan kamu, tidak seperti yang dituduhkan? Ya saya menjelaskan ke polisi ya. Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Kamu berani bertaruh apa supaya masyarakat juga tahu bahwa kamu sampai sebegininya komitmen dan yakin bahwa bukan kamu pelakunya? Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Kamu nggak perlu meyakinkan masyarakat bukan kamu pelakunya? Tidak perlu. Nggak perlu. Itu kalau keadilan akan diungkap ya diungkap. Saya nggak perlu banyak ngomong. Itu aja. Kebenaran cuma ada satu dan itu yang kita tunggu. Iya. Jessica, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk keluarga. Iya. Thank you.